Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Ya Bapa, dalam Kristus Yesus, firman-Mu berkuasa. Firman-Mu kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menyelamatkan, kebenaran yang membebaskan. Urapi hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang ada di kota Bau-Bau. Sekalipun kami menggunakan teknologi Zoom online, firman Tuhan tetap diberitakan. Kuasa-Mu bekerja, menjamah setiap kami, dan hidup kami diubahkan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini, pembacaan kita berdasarkan tema dari Sinode Gepsultra, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. 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 Shalom semuanya. Shalom. Saudara-saudara di kota Bau-Bau, saya pernah melayani 2 kali secara fisik datang ke Bau-Bau di jemaat ini, Jemaat Lele Mangura. Dan kali ini yang ketiga melalui teknologi Zoom online. Hari ini di seluruh dunia kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Teks yang kita gunakan berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudara, kenaikan Kristus ke sorga adalah rangkaian karya penyelamatan Allah bagi dunia sejak kelahirannya, pelayanannya, penderitaan dan kematian, kebangkitannya, dan kenaikan ke sorga. Dan masih ada satu lagi, dia akan datang untuk menjemput orang-orang yang percaya. Mari kita perhatikan apa yang dimaksudkan dengan kenaikan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kenaikan ke sorga menunjukkan prinsip utama, yaitu Kristus tidak hanya berotoritas di bumi, tidak hanya berkuasa di bumi, tapi dia juga berkuasa di sorga. Itulah sebabnya sebelum dia meninggalkan murid-murid, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara-saudara, pertanyaan kita, apa tema utama selama Yesus datang ke dunia? Apa tema utama selama Yesus bekerja 3,5 tahun? Tema utama Kristus ialah kerajaan Allah harus terjadi di bumi. Itulah alasan Tuhan datang. Kerajaan Allah itu kuasa yang menghidupkan, tapi juga memberi kehidupan baru. Nah, saudara-saudara, kita tahu di dunia ini ada 3 jenis kerajaan. Kerajaan Allah, kerajaan iblis, dan ada satu kerajaan lagi. Dia bernama kerajaan ego. Kerajaan keakuan. Kerajaan Allah itu Kristus berkuasa 24 jam 1 hari. Dan ketika Kristus bekerja selama 3,5 tahun, penulis Lukas 4 ayat 18-19 menjelaskan 5 jenis pekerjaan Yesus. 5 jenis pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Dalam Lukas 4 ayat 18-19, dia bilang begini, "Aku datang, aku diurapi untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yang kedua, membebaskan orang-orang tawanan. Yang ketiga, melepaskan orang-orang yang tertindas. Yang keempat, menyembuhkan orang sakit. Yang kelima, menyatakan tahun rahmat Tuhan sudah datang." Jadi itulah pelayanan Yesus ke dunia, di dunia. Dan setelah pelayanan itu, dia mengalahkan kerajaan iblis. Kerajaan iblis ditaklukkan dan dihancurkan kuasanya ketika Yesus disalibkan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam kitab Korintus, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Dia sudah kalah. Yang masih berkuasa hari ini, kerajaan Allah dan kerajaan ego kita. Keinginan-keinginan daging kita. Karena itu ada yang berkata, kalau iblis sudah kalah, kenapa kita masih mengalami berbagai macam problem? Periksa, apakah kerajaan Allah yang berkuasa atas kita, atau kerajaan ego kita sendiri, keakuan kita, kesombongan kita, keinginan daging kita, ingin untuk menguasai. Itulah yang disebut kerajaan ego. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam pembacaan kita, wajarlah ketika murid-murid berharap kepada Yesus. Banyak orang berharap. Dalam ayat 6 dikatakan, "Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Karena Israel mengalami penindasan di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Kekaisaran Romawi begitu berkuasa. Dan karena itu orang berharap datanglah seorang Mesias, datanglah seorang Raja baru untuk memulihkan kerajaan Israel. Dan karena itu sebelum Yesus naik ke sorga, murid-murid berharap keinginan mereka tergenapi, kerinduan mereka terpenuhi. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan apa yang Yesus katakan? Kamu tidak tahu. Itu urusan Bapa di sorga. Tetapi kamu, saya ulang,
Kamu tidak tahu soal kerajaan yang dipulihkan. Itu urusan Bapa di sorga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan salah satu ujung bumi adalah Buna, Buton Muna. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya akan menerangkan prinsip ayat 8, karena tema Gap Sutra ialah jadilah saksi. Perhatikan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ada dua kata yang penting, yaitu menjadi saksiku dan menerima kuasa. Menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Nah, kata kuasa, saudara-saudara, kita tahu kuasa berhubungan dengan jabatan. Kuasa berhubungan dengan otoritas birokrasi. Kuasa berhubungan dengan penguasa. Kata kuasa dalam ayat ini ada dua istilah dalam bahasa Yunani. Kuasa yang artinya exousia. Exousia bahasa Yunani artinya kuasa untuk mengatasi orang lain. Exousia artinya kuasa untuk membungkamkan orang lain. Kuasa untuk mengatur orang lain. Kuasa yang bisa digunakan berdasarkan jabatan, berdasarkan otoritas duniawi, berdasarkan birokrasi, berdasarkan uang. Itu yang namanya exousia. Tetapi ada satu lagi istilah yang artinya kuasa, namanya dunamis. Dunamis adalah sebuah kuasa yang bekerja dari dalam diri manusia untuk menggerakkan seseorang tidak hanya hidup, tapi bermanifestasi mewujudkan kerajaan Allah. Dunamis itu ibaratnya sebuah aki mobil, dan aki itu menggerakkan mesin untuk hidup kembali. Nah, dalam pembacaan Kisah 1 ayat 8 tadi, kata yang digunakan adalah dunamis. Kamu akan menerima dunamis. Dari istilah dinamit, artinya kuasa yang meledakkan. Jadi yang Yesus maksudkan, kamu akan menerima dunamis. Kuasa itu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu artinya kuasa dunamis. Roh Kudus memberi kuasa itu. Kenapa Yesus perintahkan? Karena dia sudah katakan, aku diberi kuasa di sorga dan di bumi, yang disebut dunamis. Yang kedua, saudara-saudara, untuk apa dunamis itu? Untuk apa kuasa Roh Kudus itu? Ayat itu masih berkata, untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksiku. Saksi, dalam bahasa Inggris dia gunakan dua istilah. Witness dan evidence. Witness artinya menyaksikan karya Kristus. Witness artinya bersaksi. Witness artinya menerangkan, menjelaskan, berkhotbah, mengajarkan. Itu artinya witness, menyaksikan. Dan saksi itu tidak berhubungan dengan mendengar apa kata orang. Saksi itu melihat dengan mata sendiri. Dia katakan, itu benar. Dia tidak berdasarkan media sosial. Dia tidak berdasarkan WA. Dia tidak berdasarkan apa kata orang. Tapi saksi di situ artinya dia melihat, mengalaminya sendiri, mendengarnya sendiri. Karena murid-murid selama 3,5 tahun melihat, merasakan, mengalami semua yang dikerjakan oleh Yesus. Itu pertama kata saksi, witness, menyaksikan. Tapi yang kedua, saksi juga artinya evidence, yaitu bukti. Kami adalah bukti
bahwa Kristus itu hidup. Rasul Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan tidak hanya menyaksikan Kristus, tapi mereka berkata, kamilah bukti bahwa Kristus itu lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi saudara-saudara, di manakah ruang kesaksian kita? Dia berkata ke seluruh dunia. Bisa menjadi saksi pertama-tama untuk diri kita sendiri. Apakah saudara percaya bahwa Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga menyediakan tempat bagi engkau? Yang percaya boleh lambaikan tangan. Amin. Anda harus yakin itu. Untuk apa dia ke surga? Dia sediakan tempat. Yohanes 14 berkata, kamu tidak usah gelisah, tidak usah takut. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Berarti tujuan hidup kita berjumpa dengan Bapa di sorga. Yohanes 17 ayat 3. Kita punya tujuan intim dengan Bapa di sorga. Akrab dengan Bapa di sorga. Tetapi saudara-saudara, tidak usah buru-buru naik ke sorga. Tidak usah. Sebab naik ke sorga itu mesti mati atau terangkat. Dan saudara tidak mungkin terangkat. Yang terangkat ke sorga cuma 3. Henok, Elia, dan Yesus. Tapi Yesus akan datang lagi. Jadi nggak usah buru-buru ke sorga. Tuhan mau kita mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Dan kita ubah bumi seperti di sorga. Di rumah kita, di tempat pelayanan kita, di kantor kita, di kota bau-bau. Kerajaan Allah bermanifestasi karena ada murid-murid Kristus di sana. Siapa yang ingin cepat-cepat ke surga? Saya sarankan jangan sekarang. Sekarang kalau saudara mati, tidak ada yang melayap. Protokol WHO berlaku. Tidak ada yang datang kasih angpau. Tidak ada yang bikin pesta-pesta. Jadi jangan berharap mati sekarang. Jangan. Nanti. Yang mau kita kerjakan ialah nyatakanlah, wujudkanlah kerajaan Allah di bumi. Artinya Kristus berkuasa 24 jam satu hari di bumi. Wilayah pelayanan kesaksian kita di dalam keluarga kita, di dalam gereja, di tengah masyarakat, orang-orang yang belum percaya Tuhan, bahkan orang-orang yang membenci sekalipun. Itulah wilayah pelayanan. Dia katakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, orang-orang yang tidak percaya, sampai ke ujung bumi. Dan itu dia suruh kepada orang-orang percaya. Kalau saudara orang percaya Kristus, saudara juga punya pengutusan yang sama, punya panggilan yang sama untuk menjadi saksi, tidak hanya bercerita, tapi menjadi bukti. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi tahun yang lalu, ada seorang profesor yang berkata begini, ketika orang berdebat tentang bukti-bukti, dia mengutip seorang ahli, dan dia bilang begini, bukti harus lebih terang dari cahaya. Nah, kitalah bukti. Kita orang percaya, tidak sekedar cerita Yesus, tidak sekedar cerita pekerjaan-pekerjaan Yesus, tapi kita buktinya bahwa Tuhan memelihara iman kita. Di tengah situasi pandemi ini, kita tetap mendengar firman Allah, kita tetap beribadah. Dan ini bagus. Dulu waktu kebaktian di gereja kosong. Sekarang online, mau lari kemana? You harus ikut. Memang nih Tuhan ini luar biasa, menjangkau orang-orang yang pemalas ke gereja. Sekarang kita mesti rajin beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Yesus bilang, aku akan datang menjemput kamu. Jemput di mana? Jemput di tengah-tengah kerinduan kita untuk mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan Yesus di bumi. Kalau saya janjian dengan Pak Markus untuk ketemu di sebuah halte, jam sekian,
Begitu lama-lama, 2-3 jam dia tunggu saya. Ketika saya nggak datang, dia akan pergi. Berarti waktu saya tiba, dia nggak ikut jemputan. Karena dia sudah pergi. Justru disitulah waktu Yesus datang menjemput kita. Kita sedang berada di dalam otoritas kerajaan Allah. Mempraktekkan 5 pelayanan itu. Itulah yang disebut menjadi saksiku. Yang ketiga, dia bilang, aku akan naik. Aku akan datang lagi menjemput kamu. Dan malaikat-malaikat datang kepada murid-murid. Waktu mereka menengadah ke langit. Hai orang-orang Galilea. Hai orang-orang bau-bau. Hai orang-orang buton. Mengapa kamu menengadah ke langit? Artinya apa? Seolah-olah ada keputusasaan. Seolah-olah pengharapan mereka hilang. Tapi datang peneguhan, datang penghiburan. Malaikat berkata, dia akan datang dengan cara yang sama. Berarti apa? Ada pengharapan buat kita. Dan kalau saudara baca dalam Lukas pasal 24, ayat 50-53, dia sejajar dengan kisah 1 tadi, karena penulisnya sama. Penulisnya adalah Lukas 24 ayat 50-53, dia berkata, murid-murid kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka masuk ke bait Allah, mereka memuji dan menyembah Dia, menantikan pencurahan Roh Kudus. Perpisahan biasanya membuat orang sedih. Perpisahan seringkali membuat orang berduka. Tapi justru ketika Yesus berpisah dengan murid-murid, mereka tidak sedih, mereka tidak berduka, malah mereka bersukacita. Kenapa? Karena sebelum Yesus naik, dia memberkati mereka untuk menunjukkan bahwa berkat yang Allah berikan, berkat ilahi, pengurapan Allah, itu akan bersama dengan engkau sampai aku datang menjemput kamu masuk dalam kekekalan bersama Bapa. Nah, saudara-saudara, kalau begitu bagaimana menjadi saksi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19? Ingat, saya beritahu, COVID-19 bukan pemberian Tuhan. COVID-19 tidak hanya melanda satu kelompok, tapi seluruh dunia. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana kita menjadi saksi? Kan saksi harus meninggalkan tempat seperti biasanya saya bepergian ke berbagai pelosok, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena harus bepergian, harus pergi ke sana, harus naik pesawat, harus naik kapal laut. Terus bagaimana kita menjadi saksi? Dengar saya beritahu saudara-saudara, saksi bukan soal pergerakan fisik. Saksi juga adalah gaya hidup yang menyebar di rumah, di tetangga dalam keadaan pandemik ini. Kita tidak hanya bercerita tentang Yesus. Di satu kota, orang-orang bukan hanya berkerumun, orang-orang mengumpulkan bahan-bahan sembako. Mereka gantung di pinggir jalan dan mereka menulis, siapa yang mau ambil, ambillah secukupnya. Bukan bantuan pemerintah, bukan bantuan gereja, tapi dari diri mereka sendiri. Mereka yang berkelebihan, menggantungkan kelebihan mereka, sembako dan lain-lain digantungkan. Lalu kemudian orang-orang yang berkekurangan bisa melewat dan mengambilnya. Itulah yang disebut bersaksi di tengah situasi yang tidak pasti ini. Apalagi yang mesti kita lakukan? Jangan sedih, jangan khawatir. Lakukan sesuatu. Saya setiap subuh sudah berdoa dengan keluarga. Malam kami doa keluarga malam. Pagi saya sedikit olahraga sambil bercocok tanam. Bikin kebun di pinggir, di halaman rumah. Tanam singkong, tanam sayur mayur. Semuanya dilakukan. Supaya apa?
bukan sekedar karena olahraga, tapi siapa yang tahu kapan COVID ini berakhir, tapi kita mesti mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan kita. Ada protokol-protokol WHO, protokol-protokol kesehatan, harus tinggal di rumah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu bukan peraturan-peraturan pemerintah semata-mata. Itu bukan sekedar peraturan-peraturan WHO. Itulah nilai-nilai, hikmat-hikmat yang diberikan kepada para ahli untuk menolong kita menyelamatkan diri dari bahaya yang tidak bisa lihat dengan kasat mata. Jadi kalau saudara anak-anak Tuhan, jadilah bukti. Keluar rumah pakai masker, itu kesaksian. Orang lain tidak pakai, kasih tahu mereka, pakailah masker. Itu yang namanya new normal. Cuci tangan, jangan anggap remeh. Jaga jarak. Tapi soal jaga jarak ini, boleh sama orang lain. Tapi kalau sama Tuhan dan sama istri atau suami, jangan jaga jarak. Itu bahaya. Kita harus selalu dekat-dekat. Haleluya. Lihat itu Pak Markus. Dia duduk jaga jarak dengan istrinya itu. Pak Ketua Majelis, jangan jauh-jauh dari istri. Harus terus bersama-sama. Haleluya. Saudara-saudara, kami kemarin seminar dan dapat informasi yang sangat mengerikan, menakutkan. Di seluruh dunia, dalam situasi pandemik ini, KDRT sangat tinggi dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Yang jadi korban selalu wanita dan anak-anak. Di Inggris itu mencapai hampir 60%. Di Brasil itu 50%. Di Australia itu 50%. Di Hubei asal mula pandemik itu 90%. Dan di Indonesia, kemarin kami dengar dari Kementerian Perempuan, mencapai hampir 270-an KDRT di Indonesia. Saya agak heran, harusnya waktu kita di rumah, kita nikmati kehidupan rumah tangga. Waktu kita masih di rumah, relasi-relasi sosial kita terbangun. Bapak-bapak jadi imam dalam rumah tangga, ibu-ibu menopang segala pelayanan yang dikerjakan, anak-anak bekerja menghormati orang tua. Itu mestinya momentum pandemik ini menjadi alasan buat kita untuk semakin intim dengan keluarga, semakin akrab dengan keluarga. Malah justru terbalik. Ada orang mau cerai, wanita mengalami siksaan, bahkan ada perkosaan di berbagai kota. Ini miris. Saya percaya karena mereka punya fondasi tidak kuat. Yesus berkata, kamu harus mendirikan rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Kita tidak tahu bencana apa yang akan datang. Bencana itu peristiwa alam, kapan saja dia bisa datang. Tapi tugas kita, anak-anak Tuhan, tugas gereja membangun fondasi yang kuat. Bangun hidup dengan firman Allah. Perhatikan firman Allah menjadi fondasi yang kuat bagi kita. Sehingga ketika datang bencana, ketika datang situasi yang tidak menentu, kita tetap kuat dan kokoh. Dan itu yang disebut menjadi saksi. Bercerita, tapi juga menjadi bukti. Saya percaya, saudara-saudara di bau-bau, walaupun jumlahnya sedikit dibandingkan dengan yang lain, tapi saya terus berdoa supaya melalui kepemimpinan Pak Markus dan Ibu Pendeta, jemaat ini benar-benar menjadi saksi Kristus. Beberapa bulan akan datang akan terjadi pemilihan penatua. Saya mendengar berita itu dan semoga nanti malam kami akan Zoom bersama. Menjadi penatua itu bukan jabatan eksosia, bukan untuk mengatasi dan menguasai. Tapi menjadi penatua, menjadi diaken, menjadi pelayan, itu menerima dunamis untuk menyaksikan keselamatan Allah bagi orang lain. Itu sebuah kebanggaan, itu sebuah privilege yang
tetapkan bagi orang-orang yang mencintai Tuhan. Saya berdoa, saudara-saudara, dalam situasi pandemi, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah, karena Yesus bilang, aku telah mengalahkan dunia. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kita semua pasti mati. Kita semua pasti akan mati. Waktunya Tuhan yang atur. Jangan atur sendiri. Kalau kau mau mati sendiri, tidak usah pakai masker. Pergi aja ke rumah sakit. Kau pasti mati. Nah, jangan mencobai Tuhan. Jangan ingin mati sekarang. Dan kalau Anda mati, kita semua akan susah. Karena akan menyebar kepada orang lain. Tapi mari kita hidup. Karena Tuhan kasih kita kuasa untuk hidup dan menyaksikan keselamatannya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia tidak bilang aku seperti jalan. Akulah jalan. Jadi ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan masuk lorong menuju kekekalan. Tidak usah takut, karena Yesus sudah masuk ke dalam kerajaan maut. Dia sudah kalahkan kerajaan maut. Dia sudah kalahkan semua anasir-anasir maut itu. Dan kita akan menikmati perjalanan bersama Bapa di sorga. Selama kita masih hidup di dunia, Tuhan suruh kita, jadilah saksi Kristus. Bukan saksi pendeta, bukan saksi penatua, bukan saksi gereja, saksi Kristus. Berarti Kristus yang paling utama, Kristus yang terutama, Kristus yang dimuliakan, Kristus yang ditinggikan. Kita hanyalah saksi-saksi. Seperti dalam Kisah Para Rasul dikatakan, Petrus berkata, kami orang-orang biasa, tapi kami melihat dengan mata kami, dan kami adalah bukti bahwa Kristus yang kami sembah itu berkuasa. Dia naik ke sorga, tapi dia kasih kita berkat. Dia naik ke sorga, tapi dia kasih kita kuasa. Dia naik ke sorga, dan dia sediakan tempat buat kita. Saya mau beritahu, tidak ada seorang pun tahu pandemi ini kapan berakhir. Tapi yang saya tahu satu hal, Alkitab dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dia berkata, kesetiaan dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan memberkati saudara-saudara menjadi saksi di tengah situasi yang tidak menentu. Karena Kristus beserta kita. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu menjadi kekuatan yang mengubah hidup kami. Menjadi penghiburan, tapi juga menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita terima berkat, saya mau ajak kita untuk nyanyikan sebuah lagu. Nyanyian Kidung Baru 143, Janji yang Manis, Kau Tak Kulupakan. Janji yang manis takkan terlupakan, kau tenangkan hati dalam hidupku penuh kau, nantikan cerahlah langit yang bahkan aku menolongmu. Saudara-saudara, janji Tuhan tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan terus berlangsung. Situasi apapun tidak pernah mengubah kesetiaan Allah. Karena itu pegang teguh janji Allah. Pegang teguh kesetiaan Allah.
Hiduplah dalam firman Allah, jadilah saksi Kristus, dan arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, hamba meletakkan namamu ke atas umatmu ini, dan berkatilah mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dialah Tuhan yang hidup, yang menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.